saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, 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 merdeka. Wah, semangat sekali ya. Iya Bu. Nah, tadi sudah sarapan belum sebelum berangkat ke sekolah? Sudah Bu. Nadila pakai apa sarapannya? Aku tadi sarapannya pakai burger. Widih, enak sekali. Terus Hasna? Mie kota Bu. Wah, enak-enak sekali. Oke, anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Aku Bu. Oke, Nadila. Silakan sebagai ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang coba perhatikan di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, silakan diambil dan masukkan di kotak sampah. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang coba perhatikan mejanya. Apakah mejanya sudah rapi? Rapi. Oke, coba sekarang perhatikan bajunya. Apakah bajunya sudah rapi? Rapi. Dasinya, jilbabnya sudah? Sudah. Oke, good job. Jadi jika kelasnya sudah rapi, sudah bersih, maka kita akan nyaman untuk Belajar. Oke anak-anak, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Coba amati teman di sebelahnya, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua kok Bu. Ada semua. Ada Wah, semua. bagus anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan ajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Tanah Airku dan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, agar semuanya lebih semangat, berdiri dulu. Ayo, nyanyi dengan penuh semangat dan suara yang lantang. Nadila. Oke Bu, maaf ya Bu. Airku tidak kulupakan, terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hayai. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita setelah menyanyikan lagu ini harus ingat bahwa kita harus menjaga dan melestarikan keindahan alam dan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus ingat bahwasanya sumber daya alam dan keindahan alam yang ada di sekitar kita itu harus tetap kita lestarikan. Nah, ada satu lagu lagi nih, yaitu lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, di dalam lagu Profil Pelajar Pancasila ada gerakannya. Nanti anak-anak semuanya bernyanyi sambil ikutin gerakan ibu ya. Siap Bu.
Iya, Bu. Nah, bagus. Berarti ada bermacam-macam sumber daya alam yang ada di daerah kalian ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengelompokkan contoh sumber daya alam berdasarkan jenisnya dengan benar. Kemudian, anak-anak dapat mengkategorikan dua contoh sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak dapat memberi saran tentang upaya melestarikan sumber daya alam dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, anak-anak dapat menyajikan informasi terkait hasil diskusi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan upaya melestarikannya dengan percaya diri. Oke. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Serius? Sudah siap? Serius. Nah, jika sudah siap, coba itu siapkan dulu alat tulisnya, buku penanya di atas meja. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, ayo kita belajar. Nah, anak-anak semuanya, jenis-jenis sumber daya alam itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jadi, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam non hayati yang berasal dari Benda mati. Nah, di sini Bu bawa sesuatu. Wow. Ini apa anak-anak? Kangkung. Kangkung ini termasuk kelompok sumber daya alam apa? Hayati, Bu. Betul. Mengapa kangkung ini termasuk ke dalam sumber daya alam hayati? Karena dia tumbuhan, buatan makhluk hidup. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu, Ibu juga bawa sesuatu. Nah, ini apa anak-anak? Botol minum. Yang berisi? Air. Nah, air ini termasuk kelompok sumber daya alam apa? Benda mati. Hayati atau benda mati. Mengapa disebut benda mati air? Karena dia nggak ada nyawa. Karena dia makhluk hidup, Bu. Iya, betul. Air merupakan termasuk kelompok sumber daya alam hayati karena dia tergolong dari benda mati atau yang disebut dengan komponen abiotik. Oke. Di sini Ibu ada peta. Peta apa itu? Persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia, Bu. Betul, di tepatnya hasil bumi pertanian di Indonesia. Coba perhatikan petanya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan sumber daya alam apa yang ada di Pulau Sumatera? Angkat tangannya. Iya, Bu. Eli, silakan. Kelapa, Bu. Betul. Terus ada apa lagi? Bu, aku. Aku, Bu. Coba Deva dulu, Deva. Coklat. Iya betul, coklat. Terus apa lagi? Aku lagi tuh, Coba. Bu. Teh. Sama salad. Iya betul. Ada lagi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Iya, kopi, Bu. Kopi termasuk, Bu. Ya, kopi. Nah, itulah merupakan contoh sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Nah, tadi siapa saja yang sudah menjawab? Aku tadi Nah, di sini Ibu ada sesuatu yang sudah menjawab. Itu dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, siapa saja tadi? Nadira, Nadira, Elsa. Elis. Terus apa? Deva. Oke, yang lain masih mau? Kalau mau nanti coba perhatikan di depan, nanti ketika Ibu tanya bisa jawab. Oke, kita lanjut. Nah, pembagian sumber daya alam yang kedua ada yang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu artinya sumber daya alam yang masih dapat dibudidayakan ketika persediaannya itu habis. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui itu artinya jika persediaannya itu digunakan secara terus-menerus, maka dia tuh lama-kelamaan akan menipis dan jika
Sapi. Betul. Terus ada lagi yang bisa jalan? Yang tidak bisa diperbarui. Apa? Yang tidak dapat diperbarui. Dari dulu. Deli Hasna. Yang tidak dapat diperbarui apa? Tembaga itu. Tembaga. Terus apa lagi? Oke, betul. Tepuk tangan untuk Nadila dan Wah, ada yang dapat bintang nih. Terima kasih Bu Ida. Oke, pasti kebagian. Yang lain pasti kebagian. Udah. Yang lain pasti kebagian ya. Oke. Nah, coba di sini ada peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Coba perhatikan petanya. Kira-kira di daerah Rejang Lebong terdapat barang tambang berupa betul. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wah, Nadila dapat bintang banyak ya. Alhamdulillah Bu. Wah, dapat coklat. Oke, yang lain pasti kebagian. Yang lain pasti kebagian. Ayo jawab ya. Oke, yang lain harus tetap semangat dalam menjawab soal. Lanjut, kita ke dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Nah, di sini ada soal cerita. Siapa yang mau bantu ibu? Sebentar. Nah, di sini siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan paragraf pertama? Beta, silakan Beta. Dalam sebuah berita diceritakan bahwa polisi menangkap sekelompok nelayan saat mereka sedang berpatroli. Polisi tersebut menangkap para nelayan yang mencari ikan menggunakan bahan peledak jenis bom letupan. Keempat nelayan ini mencarikan bersama-sama di atas satu kapal motor nelayan. Bahan peledak yang digunakan berupa sibu bisu yang dimasukkan ke dalam botol dan dihadiri listrik dari generator set. Oke, terima kasih Beta. Tepuk tangan pada Beta dulu. Beta dapat bintang. Nah, kemudian yang paragraf kedua siapa yang membaca? Asna, silakan. Daya ledakan dari bom rakitan ini lumayan besar. Sekali ledakan dalam laut mampu menangkap 30 kg ikan. Nelayan ini mengungkapkan bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring hanya mendapatkan ikan paling banyak 15 kg dalam satu hari melaut. Namun, penangkapan ikan dengan bom rakitan ini, nelayan bisa mendapatkan 100 kg sekali. Yeay, tepuk tangan Asna. Terima kasih Asna. Nah, ada sesuatu dari ibu. Nah, setelah membaca teks tadi, siapa nih yang bisa menjawab soal nomor 1? Apa yang akan terjadi dengan keanekaragaman hayati di laut? Elis dulu. Apa Elis? Nanti ikannya itu Bu mati. Oh, betul. Tepuk tangan Elis. Nah, Elis. Terima kasih saya Bu. Betul. Hasna bersemangat sekali Bu. Nah, pertanyaan yang kedua. Benar, Ibu bacakan dulu ya soalnya. Apakah cara yang bisa dilakukan oleh nelayan untuk memanfaatkan sumber daya laut tanpa Asna dengan Zelin sleep dulu barengan soalnya. Barengan. Menjalan ya Bu. Menjalannya betul. Nah, jadi jika pemakaian bom itu diperbolehkan, maka ekosistem di laut itu akan rusak. Terumbu karang akan rusak. Terus Ikan banyak ikannya, mati. banyak ikannya mati. Terus apa cara yang bisa dilakukan oleh nelayan untuk memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusaknya? Dengan mencari ikan, dengan memancing, menjaring, atau juga
Aduh ngantuk. Nah, bagaimana kita itu nyanyi dulu? Dulu tegak. Nah, jadi anak-anak semua nanti bernyanyi sambil ikutin gerakan dulu. Oke, Bu. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergerakan. Tunjukkan lencingan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan semua. Kaki kedua Ke atas tangan kita di sisi yang keduanya. Badan kita kumpulan, jangan dipakai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Ya, balik lagi. Nah, semuanya sudah semangat lagi? sudah, Bu. Oke, jika udah semangat, sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi Ibu akan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Hana Aisyah, Nabila, terus Zelin. Kelompok 2 ada Delva, Elis, dan Beta. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah semuanya? Nah, jadi Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan nanti diskusikan pada teman kelompoknya. Terus setelah selesai nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Paham semuanya? Paham, Bu. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya. Untuk kelompok 1 sampai mana? Ini bukan lagi nih jawaban kayu. Ya, Jadi itu benda alamnya, Bu. bisa dipahami? Bisa Bisa, dong. Bu. Untuk kelompok 2 sampai mana kelompok 2? Bu. Semuanya paham? Ada yang bingung? Nah, sekarang kelompok siapa yang mau presentasikan di Saya, depan? Bu. Kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Ayo maju, teman-teman. Maju, Hasna, dari Hasna. Ini kamu yang bacaan ini. Nah, di sana kan ada soal nomor 1. Kelompok kalah sumber daya alam berikut ini berdasarkan jenisnya pada tabel yang benar. Di sana ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, yang gambar pertama itu bebek, itu termasuk ke hayati, terus sayuran juga termasuk ke hayati, dan padi juga termasuk ke sumber daya alam hayati. Ada juga non hayatinya, yaitu matahari yang pertama, yang kedua itu ada gambar batu bara dan juga gambar besi, Bu. Oke, betul. Lanjut. Lanjut, yang kedua ada kategori karena sumber daya alam berikut ini berdasarkan sifatnya dan jelaskan alasannya beserta manfaatnya. Nah, yang gambar pertama ini ada gambar kayu. Jenis sumber daya alamnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Alasannya dapat dibudidayakan dengan menanamnya kembali, dan manfaatnya untuk bahan bangunan, pembuatan kertas. Oke, selanjutnya. Nah, Yang gambar ketiga itu adalah hasil laut atau ikan. Jenis sumber daya alamnya itu yang dapat diperbarui, dan alasannya karena dapat dibudidayakan kembali serta manfaatnya sebagai bahan pangan. Gambar yang keempat itu ada minyak bumi, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu yang relatif lama untuk tersedia kembali, dan manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan motor. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Betul namanya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, yang kelompok 2 silakan maju. Mengapa manusia sendiri yang akan rugi jika hutan rusak? Yaitu karena jika hutan rusak akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Karena daerah resapan airnya berkurang dan tanahnya lama-kelamaan akan ambles atau longsor yang disebabkan tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah tersebut.
Betul, Elin. Lanjut. Selanjutnya nomor 3, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam hutan? Dengan melakukan sistem tebang pilih dan reboisasi atau penanaman hutan baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, boleh duduk kembali. Jadi, contoh sumber daya alam hayati dan non hayati itu banyak ya tadi ya. Iya, Begitu juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui. Begitu juga dengan upaya pelestariannya itu juga banyak. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikannya juga. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya paham? Paham, Bu. Oke, jika paham, coba Ibu mau tes dulu kepemahaman kalian. Jadi, Ibu akan adakan kuis untuk setiap kelompok. Nah, Menang lomba masuk. kuis ini nantinya jawabannya harus didiskusikan dulu pada kelompoknya masing-masing. Nah, dalam satu kuis itu ada waktunya 30 detik untuk menjawab. Nah, sebelumnya setiap kelompok tentukan dulu ketua kelompoknya siapa. Reva. Sudah semua? Sudah ada ketua kelompoknya? Sudah, Bu. Kemudian tentukan kode suara untuk masing-masing kelompok. Boleh menirukan nama, boleh menirukan hewan, kendaraan, bebas. Untuk kelompok 1 itu apa? Kelompok 2. Oke, nama itu ya apa? Ayam, suara ayam. Jadi nanti yang boleh menjawab itu ketua kelompoknya. Jadi semua anggota itu baca dulu, diskusikan dulu jawabannya, lalu itu ketua kelompoknya yang menjawab. Siap, Bu. Tapi harus dengan kode suara dulu. Siapa yang cepat dia baru boleh menjawab. Cepat ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Sudah paham dengan aturan bermainnya? Ibu ini perebutan, Bu. Iya, rebutan. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan bintang di kelompoknya. Ingat ya, yang boleh bersuara hanya ketua kelompok. Oke, Bu. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham. Oke, mulai nih. Bye. Waktunya 30 detik ya. Ya. Apa? Kukuruyu. Kukuruyu. Apa? Kelompok 2 cepat. Sumber daya alam Yang boleh menjawab ketuanya loh. Salah. Kelompok 2 tadi? Kelompok 1. OB jawabannya. Waktunya sudah selesai, hanya 30 detik. Satu. Apa? Ketuanya apa? B.
Sepuluh 100 Bu jawabannya Bu, kotaknya Bu. Oke, kelompok 2 100. Kelompok 1 dapat bintang berapa? 4. Wow, bagus. Kelompok 2? 10. 2 Bu, 5 Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti masih bisa kita mendapatkan bintang lagi. Tentunya harus tetap semangat ya. Iya Bu. Oke, dari sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tadi? Apa saja? Kita sudah belajar tentang apa saja? Bu, Boleh Nabila? kita tadi belajar tentang sumber daya alam Bu. Sumber daya alam itu ada yang hayati dan non hayati. Kalau hayati itu seperti makhluk hidup, seperti bebek, seperti tumbuh-tumbuhan. Terus tuh kalau non hayati itu yang bukan makhluk hidup atau benda mati, contohnya batu bara, besi, Oke, betul. Tepuk tangan untuk Nabila. Nah, ibu ada sesuatu yang bisa menyimpulkan. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan? banyak niat Bu. Kan aku ini sering Udah nggak ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ay, Menyimpulkan ya? Udah cukup? cukup. Sekarang mau lagi? Cukup Bu, cukup. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Jadi sepatutnya kita harus menjadi generasi penerus bangsa yang akan cinta alam dan melestarikan sumber daya alam yang kita miliki. Oke, sekarang Ibu ada soal evaluasi. Soal ini dikerjakan masing-masing, jangan saling contek. Jika sudah selesai nanti dikumpulkan. Paham semuanya? Paham Bu. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ini aku. Ini Ibu Beta. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah Bu. Sudah. Nah, Sudah, yang Bu. sudah, silakan dikumpulkan yang sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Menyenangkan sekali Bu. Menyenangkan, menyenangkan karena apa? Karena main hadiah belajar, ada kuadrenya, ada isi pena, ada makan coklat. Wah, banyak ya, karena bermain game, karena bisa menjawab pertanyaan, karena dapat bintang, dapat hadiah. Wah, jadi Ibu juga ikut turut senang. Oke, nanti ketika pulang di rumah jangan lupa belajar. Nah, untuk tugas di rumah silakan anak-anak nanti belajar membaca buku halaman 191 sampai 196. Dan jangan lupa di situ juga ada soalnya, silakan dikerjakan. Setelah pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama. Paham semuanya? Paham Bu. Nah, sekarang coba perhatikan di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Iya Bu. Nah, jika ada sampah diambil dulu. Udah ada uang. Udah? Udah. Rapikan dulu mejanya, sudah rapi? Udah. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Nadila untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan nanti pulang ke rumah masing-masing, jangan main-main, jangan lupa makan siang, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.